Dalam 30 menit ke depan, suara saya akan menemani Anda dalam perenungan, meditasi, zikir dan saat teduh Anda, menemani Anda sebelum memulai hari, atau refleksi tentang rasa syukur atas apa yang sudah Anda lalui hari ini sebelum Anda menutup mata di malam hari. Kita akan banyak membahas tentang kehidupan, kepenatan, pencapaian, dan rasa syukur yang biasa kita lalui sehari-hari. Ambil posisi yang nyaman, pejamkan kedua mata, tarik nafas panjang, hembuskan perlahan. Sadari dan rasakan setiap aliran udara yang keluar dan masuk dari hidung Anda. Pusatkan pikiran pada objek. Sekarang, mari kita mulai. Untuk memulai perbincangan kita, izinkan saya mengajak Anda sejenak ke sebuah tempat yang damai, tepi danau yang sunyi di sore hari. Kita duduk di dermaga kayu kecil. Air danau itu tenang, memantulkan cahaya jingga matahari terbenam dengan sempurna. Di sini, kita akan merenungkan sebuah kualitas yang paling dicari, namun paling sulit dipertahankan, ketenangan. Judul perbincangan kita malam ini adalah sebuah janji yang sangat dibutuhkan. Tetap tenang di semua kondisi. Kita semua mendambakan ketenangan dan keheningan di dalam diri. Namun, mengapa kita seringkali gagal mendapatkannya? Karena kita membiarkan gelombang kondisi eksternal mengganggu danau batin kita. Satu email mendadak, satu panggilan tak terduga, dan danau batin Anda seketika berubah menjadi ombak yang bergolak. Satu kritik dari pasangan, satu kegagalan finansial, dan seluruh pemandangan batin Anda seketika diselimuti kabut tebal kecemasan. Lihatlah perjuangan kita. Anda membawa termometer emosional yang sensitif. Kenaikan saham membuat Anda panas, penurunan membuat Anda dingin. Ketenangan Anda bergantung pada suhu pasar yang tak stabil. Anda lupa, kapal Anda seharusnya berlayar, bukan terikat pada dermaga yang terus diombang-ambingkan pasang surut. Anda berdiri di persimpangan ekspektasi. Anda cemas akan kegagalan masa depan atau terperosok dalam penyesalan masa lalu. Ketenangan Anda terlalu terikat pada hasil akhir, padahal prosesnya di mana Anda sekarang adalah satu-satunya yang bisa Anda kendalikan. Kita mencari ketenangan dengan mencoba memaksakan keheningan eksternal, tetapi lupa bahwa ketenangan sejati harus ada bahkan saat berada di tengah pasar yang ramai. Ketenangan sejati harus menjadi sifat internal, bukan produk lingkungan eksternal. Ketenangan di semua kondisi bukanlah bakat, melainkan keterampilan logis yang dapat dipelajari. Untuk menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan, kita harus memahami mengapa kita begitu mudah terganggu. Kita akan menimba dari ajaran kebijaksanaan, filosofi yang paling fokus pada psikologi batin, dan pembebasan dari reaksi-reaksi yang memicu ketidaktenangan. Orang bijak mengajarkan bahwa ketenangan sejati muncul dari penerimaan mendalam terhadap sifat dasar realitas. Ketenangan batin adalah hasil dari pembebasan dari penderitaan. Pembebasan ini dicapai melalui pemahaman dan penerapan 3 corak kehidupan yang secara halus mengubah cara kita merespons kondisi hidup. Kondisi yang paling menggoyahkan ketenangan kita adalah perubahan, kehilangan, kegagalan, atau akhir dari sesuatu yang baik. Kita terkejut karena kita lupa hukum kosmik yang pertama, yaitu ketidakkekalan. Kita tidak tenang karena kita memaksakan ilusi kekekalan pada hal-hal yang fana. Kita marah ketika cuaca berubah, terkejut ketika proyek gagal, dan cemas ketika tubuh menua. Semua ini adalah perlawanan terhadap ketidakkekalan. Jika Anda berharap semuanya akan tetap sama atau tetap baik, setiap perubahan adalah kejutan negatif yang mengganggu kedamaian Anda. Perasaan terkejut dan tidak tenang karena perubahan adalah seperti memegang lilin di tengah badai, dan marah
ketika lilin itu padam. Padahal, tugas Anda bukanlah memegang lilin itu dengan kaku, melainkan mengetahui bahwa ia pasti akan padam dan mencari sumber cahaya yang abadi, yaitu kebijaksanaan batin. Jika Anda menerima bahwa keberhasilan adalah sementara dan kegagalan juga sementara, Anda berhenti melekat pada puncak dan menolak lembah. Ketenangan datang karena Anda tahu tidak ada kondisi yang bertahan. Terima bahwa kesulitan atau tekanan adalah kondisi sementara. Ketenangan didapat ketika Anda melihat kesulitan itu sebagai gelombang yang akan lewat, bukan sebagai batu karang yang harus Anda hancurkan. Ketenangan di semua kondisi dimulai dengan penghapusan kejutan mental. Ingatlah selalu, ini juga akan berlalu. Siapa yang bereaksi dengan panik ketika kritik datang? Siapa yang merasa terancam ketika reputasi menurun? Jawabannya, ego, ilusi diri yang kaku dan terikat. Ketenangan kita hilang ketika ego merasa terancam. Jika Anda mengidentifikasi diri Anda dengan pekerjaan Anda, kegagalan pekerjaan adalah serangan eksistensial. Jika Anda mengidentifikasi diri Anda dengan opini orang lain, kritik adalah serangan pribadi. Tanpa ego mengajarkan kita untuk menciptakan jarak. Anda bukanlah pikiran Anda. Anda adalah pengamat yang mengamati pikiran itu. Anda bukanlah reaksi Anda. Anda adalah yang mengamati reaksi itu. Ego seperti patung es yang diletakkan di bawah matahari. Setiap kritik, setiap kegagalan terasa seperti sengatan panas yang mengancam keberadaannya. Ia panik. Ketenangan datang ketika Anda menyadari Anda bukanlah patung itu. Anda adalah kesadaran yang mengamati patung es itu meleleh tanpa perlu merasa terancam. Ketika ketidaktenangan muncul, jangan berkata, "Aku marah." Lebih akurat, katakan, ada perasaan marah yang muncul dalam kesadaran ini. Dengan melabelinya, Anda mengubah reaksi menjadi pengamatan. Pengamatan tidak memiliki drama, ia selalu tenang. Kunci ketenangan. Semakin Anda melepas identifikasi dengan label seperti label karyawan sukses, mahasiswa berprestasi, orang baik, semakin sedikit hal eksternal yang memiliki kekuatan untuk mengancam diri Anda yang sejati. Ketika tidak ada yang terancam, ketenangan adalah keadaan alami Anda. Pemahaman saja tidak cukup, kita butuh latihan. Ketenangan di semua kondisi adalah hasil dari jalan tengah dan salah satu kualitas batin tertinggi, yaitu keseimbangan batin. Ketenangan hilang ketika kita bergerak ke dua ekstrem reaksi, keserakahan atau keterikatan, seperti ingin mempertahankan kondisi baik, dan kebencian atau penolakan, seperti ingin menolak kondisi buruk. Keseimbangan batin berarti tidak terombang-ambing oleh pujian dan kritik, kesuksesan dan kegagalan. Ini adalah sikap melihat segala sesuatu sebagai apa adanya, tidak dilekati, tidak ditolak. Ini adalah danau yang tenang, yang menerima pantulan badai dan matahari tanpa menjadi salah satunya. Ketenangan Anda seringkali seperti ayunan yang bergerak liar. Ketika dipuji, Anda terangkat tinggi. Ketika dikritik, Anda terhempas ke bawah. Keseimbangan batin adalah menghentikan ayunan itu di tengah. Anda tidak menolak pujian, tetapi Anda juga tidak melekat padanya. Anda tidak menolak kritik, tetapi Anda juga tidak membiarkannya menghancurkan Anda. Di tengah konflik, terapkan keseimbangan batin. Akui kemarahan pihak lain tanpa merasa terpaksa untuk marah kembali. Pertahankan pusat batin Anda. Di tengah kesuksesan besar, terapkan keseimbangan batin. Nikmati kesuksesan, tetapi jangan jadikan ia identitas. Ketahuilah bahwa ia hanya fenomena batin. Di tengah kegagalan, terapkan keseimbangan batin. Akui rasa sakitnya, tetapi jangan biarkan narasi kegagalan itu mendefinisikan seluruh keberadaan Anda.
kunci ketenangan. Ketenangan di semua kondisi adalah kemampuan untuk mempertahankan pusat batin Anda, terlepas dari apapun yang terjadi di tepi danau. Ini adalah jalan tengah menuju kedamaian. Kita telah melihat bahwa tetap tenang di semua kondisi bukanlah utopia, melainkan hasil dari pemahaman logis dan latihan batin. Terima perubahan, hilangkan kejutan mental, lepas identifikasi dengan label diri, hilangkan ancaman ego. Pertahankan keseimbangan batin. Jangan terombang-ambing antara keterikatan dan penolakan. Ketenangan adalah kebebasan dari reaksi otomatis. Ketika Anda berhenti bereaksi terhadap gelombang eksternal, Anda akan menemukan bahwa danau batin Anda secara alami akan tenang. Anda tidak perlu menciptakan ketenangan, Anda hanya perlu menghilangkan hal-hal yang mengganggunya. Lihatlah lagi danau di depan kita. Di luar, mungkin ada badai di pegunungan, tetapi selama air di danau ini tidak diaduk, permukaannya akan tetap memantulkan langit. Ketenangan adalah kemampuan Anda untuk tidak mengaduk air batin Anda sendiri. Mulai hari ini, setiap kali Anda tergoda untuk panik atau bereaksi berlebihan, ingatlah satu hal. Biarkan saja, saya tidak perlu mengaduk air ini. Di sanalah, dalam keheningan pengamatan, Anda akan menemukan bahwa Anda sudah tenang. Kita semua mendambakan ketenangan. Namun, begitu ada satu kondisi eksternal yang berubah, telepon berdering, pasar jatuh, kritik dilontarkan, kedamaian itu langsung pecah. Seolah danau batin, kita dilempari batu besar. Mengapa kita begitu mudah terganggu? Karena kita telah membangun kehidupan yang terlalu penuh, terlalu padat, dan terlalu rumit. Kita mengumpulkan terlalu banyak hal, barang, janji, ambisi, deadline, dan label identitas. Lihatlah kita dalam perjuangan ini. Anda membawa kantong penuh komitmen yang terlalu berat untuk satu orang. Anda cemas karena setiap komitmen, setiap investasi, setiap target baru adalah rantai emas yang mengikat kaki Anda. Ketenangan Anda bergantung pada stabilitas rantai itu. Minimalisme finansial dan profesional Anda hilang, dan yang tersisa hanyalah kebisingan. Anda membawa lemari penuh ekspektasi, ekspektasi orang tua, ekspektasi diri, ekspektasi sosial. Setiap buku yang belum dibaca, setiap nilai yang belum sempurna, adalah pakaian yang harus Anda kenakan agar diterima. Anda panik karena Anda terlalu banyak mencoba menjadi apapun. Kita bahkan menjadikan spiritualitas menjadi beban. Kita menimbun buku, teknik, dan ritual, berharap selalu menghasilkan kualitas terbaik. Kita lupa, air di dalam gelas tidak akan tenang jika gelas itu terus bergerak. Ketenangan di semua kondisi bukanlah hasil dari menambah sesuatu, bukan menambah harta, bukan menambah keinginan, bukan menambah kontrol. Sebaliknya, ketenangan adalah hasil dari mengambil kembali, hasil dari mengosongkan. Untuk menemukan ketenangan batin yang tak tergoyahkan, kita akan menoleh pada filosofi kebijaksanaan. Orang bijak mengajarkan bahwa semakin sedikit yang Anda miliki, baik secara materi maupun mental, semakin sedikit hal yang dapat mengganggu ketenangan Anda. Kebijaksanaan bukan sekadar tentang semakin sedikit memiliki. Ini adalah filosofi hidup yang mengajarkan kita untuk memaksimalkan nilai dengan meminimalkan gangguan. Ketenangan seringkali hilang ketika harta benda kita terancam, rumah rusak, mobil dicuri, investasi jatuh. Kita panik bukan karena kerugian materi itu sendiri, tetapi karena keterikatan emosional yang kita letakkan pada benda mati tersebut. Setiap barang yang Anda miliki memerlukan energi. Energi untuk mendapatkannya, energi untuk merawatnya, energi untuk menyimpannya, dan yang terpenting,
energi untuk mencemaskannya agar tidak hilang. Orang bijak mengajarkan, semakin sedikit harta yang Anda miliki, semakin sedikit yang perlu Anda cemaskan. Kunci ketenangan adalah membebaskan diri dari rantai logistik kepemilikan. Ketenangan Anda terombang-ambing karena Anda telah mengikat perahu Anda, diri Anda, ke 1000 tiang dermaga. Tiang-tiang itu rapuh. Ketika satu tiang patah, seluruh perahu Anda bergoyang hebat. Kebijaksanaan adalah memutus tali-tali itu dan membiarkan perahu Anda mengapung bebas di air tenang. Identifikasi barang-barang yang membutuhkan energi mental paling besar, cicilan besar, koleksi tak terurus, barang yang seharusnya Anda jual. Lepaskan. Uang yang Anda hasilkan akan memberikan kebebasan, bukan penjara baru. Sederhanakan ruang perenungan Anda. Singkirkan benda-benda yang justru menjadi pengganggu karena mereka mengingatkan Anda akan tujuan yang belum tercapai, alih-alih merayakan kehadiran yang sudah ada. Tanyakan, apakah ini menambah nilai atau menambah beban? Jika menambah beban, ia mengorbankan ketenangan Anda. Ketenangan batin tidak akan muncul jika jadwal dan mental Anda penuh sesak. Ketenangan membutuhkan ruang kosong, ruang untuk bernapas, berpikir, dan merespons, bukan bereaksi. Kita seringkali secara tidak sadar menimbun komitmen, berkata ya pada setiap undangan, mengikatkan diri pada setiap proyek sampingan. Setiap komitmen baru adalah kontrak dengan kecemasan di masa depan, cemas akan deadline, cemas akan performa. Filosofi ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan energi sebagai aset paling terbatas. Kita harus belajar mengatakan tidak secara tegas sehingga kita dapat mengatakan secara penuh pada hal-hal yang benar-benar penting. Terapkan minimalisme keputusan. Kurangi jumlah keputusan sepele yang harus Anda buat setiap hari, pakaian, makan siang, jadwal. Hemat energi itu untuk keputusan inti. Kurangi segala sesuatu yang tidak benar-benar menambah nilai. Terapkan minimalisme hubungan. Fokuskan energi pada hubungan yang paling dalam dan bermakna. Ketenangan adalah ketersediaan waktu untuk refleksi, ketersediaan energi untuk menghadapi krisis. Ciptakan ruang kosong agar kedamaian memiliki tempat untuk menetap. Kondisi yang paling mengganggu ketenangan adalah kekacauan yang terjadi di dalam kepala kita. Inilah minimalisme yang paling sulit dan paling penting. Kita menimbun pikiran yang tidak relevan, penyesalan masa lalu, simulasi ketakutan masa depan, yang kita kenal sebagai overthinking. Setiap pikiran baru adalah selembar kertas yang memenuhi ruangan batin hingga kita sesak napas. Kita menimbun label identitas yang kaku. Saya harus sukses, saya adalah yang terpandai. Ketika label ini terancam, gagal, kritik, ketenangan kita hilang. Ketenangan Anda pecah ketika Anda memaksa diri menjadi lukisan minyak yang berat di bingkai mewah dan dipajang di museum. Anda cemas setiap pengunjung menilainya, takut bingkai itu jatuh. Minimalisme mental adalah melepaskan bingkai dan menyadari Anda adalah sketsa pensil sederhana, mudah diubah, mudah diperbaiki, tidak perlu dipertahankan mati-matian. Stop overthinking. Gunakan journaling atau meditasi untuk membuang pikiran berulang yang tidak menambah nilai. Jangan hanya mengamati, kosongkan. Identifikasi nilai inti. Fokuskan identitas Anda pada nilai inti, misalnya kejujuran, ketekunan, kasih sayang. Nilai-nilai ini tidak bisa direbut oleh kondisi luar. Jika Anda fokus pada nilai inti, Anda berhenti mencemaskan label. Ketenangan adalah kejelasan. Kejelasan hanya mungkin tercapai ketika Anda mengurangi kekacauan mental. Kosongkan ruangan. Ketika pikiran Anda sederhana dan fokus, semua kondisi akan terasa lebih mudah untuk diterima. Kita telah melihat bahwa tetap tenang
di semua kondisi bukanlah hasil dari perjuangan, melainkan hasil dari pengurangan strategis sesuai dengan prinsip minimalisme. Kurangi janji dan jadwal, ciptakan ruang kosong untuk bernapas. Kurangi label dan overthinking, temukan kejernihan dalam kesederhanaan. Ketenangan sejati adalah kebebasan dari kecemasan kepemilikan dan keterikatan. Semakin sedikit yang Anda miliki, baik di dompet maupun di kepala, semakin kecil potensi dunia luar untuk menggoyahkan batin Anda. Lihatlah kembali danau yang tenang ini. Permukaannya diam, bukan karena tidak ada angin, tetapi karena kedalamannya tidak terpengaruh oleh riak di permukaan. Tugas Anda bukanlah menghentikan angin. Tugas Anda adalah mengosongkan segala yang menghalangi Anda untuk merasakan kedalaman batin Anda. Kosongkan wadah kehidupan Anda. Biarkanlah kedamaian yang sudah ada di sana masuk dengan sendirinya. Ketenangan adalah aset terbesar kita. Namun, dalam hidup modern, ketenangan itu seperti layanan berlangganan yang mudah dibatalkan. Cukup satu email krisis, satu berita buruk, satu kritik, dan ketenangan kita hilang. Kita bereaksi, kita panik, dan kita terseret ke dalam kekacauan emosional. Mengapa kita begitu rapuh? Karena kita telah memberikan kunci benteng batin kita kepada dunia luar, kepada bos kita, kepada cuaca, kepada pasar saham, dan kepada opini orang asing. Lihatlah kita dalam kepanikan modern. Anda terikat pada termometer emosional kantor. Setiap naik turunnya metrik atau penilaian atasan membuat Anda panas atau dingin. Ketenangan Anda bergantung pada bayangan yang diproyeksikan oleh orang lain. Anda seperti perahu yang berlayar dengan jangkar terikat pada perahu orang lain. Anda berdiri di medan perang masa depan yang tak terjamin. Anda membiarkan hantu skenario terburuk, kegagalan, penolakan, merebut waktu Anda saat ini. Ketenangan Anda disandera oleh hal-hal yang belum terjadi dan mungkin tidak akan pernah terjadi. Kita mencari ketenangan dengan mencoba memaksa dunia menjadi stabil. Kita menuntut pasangan yang sempurna, pemerintah yang sempurna, dan kesehatan yang sempurna. Kita lupa air di danau hanya bisa tenang jika tidak ada yang melemparkan batu. Dan batu-batu itu akan selalu ada. Ketenangan bukanlah hadiah bagi mereka yang beruntung, melainkan keterampilan logis yang diasah. Untuk tetap tenang di semua kondisi, kita harus membangun benteng batin yang kebal terhadap agresi eksternal. Kita akan menoleh pada kearifan abadi dari stoikisme. Stoa mengajarkan bahwa ketenangan sejati, apatheia, adalah hasil dari penilaian yang benar dan keputusan yang bijak tentang apa yang benar-benar menjadi urusan kita. Ketenangan tidak dicapai dengan menekan emosi, tetapi dengan memahami sumber emosi itu dan mengatur penilaian kita adalah strategi terbaik untuk menghadapi kekacauan eksternal tanpa kehilangan ketenangan internal. Orang bijak memberikan kita hukum abadi untuk ketenangan. Ini adalah garis demarkasi yang jelas antara apa yang menjadi kendali kita dan apa yang bukan. Beberapa hal berada di bawah kendali kita dan beberapa tidak. Penilaian, opini, tujuan, hasrat, dan tindakan respons kita. Inilah yang orang bijak sebut sebagai hal-hal yang sepenuhnya milik kita. Tubuh, reputasi, properti, opini orang lain, hasil dari usaha kita, dan semua yang ada di luar pikiran dan tindakan sadar kita. Ketenangan kita hilang ketika kita mencurahkan energi kita untuk mencoba mengendalikan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Anda panik karena bos Anda marah, tindakan bos di luar kendali kita. Anda panik karena hasil investasi menurun, pasar di luar kendali kita. Alihkan seluruh energi panik itu untuk fokus pada respon Anda. Anda bisa memilih untuk merespons kritik
dengan keberanian, yaitu mengakui kesalahan dan pengendalian diri untuk tetap tenang alih-alih panik. Ketenangan adalah seperti memegang layang-layang di hari yang berangin. Anda tidak bisa mengendalikan angin, tetapi Anda bisa mengendalikan tali yang Anda pegang. Ketenangan datang bukan dari menghentikan angin, tetapi dari keterampilan Anda menyeimbangkan tali tanpa perlu marah atau cemas pada alam. Tetap tenang di semua kondisi berarti menerima sepenuhnya bahwa hal-hal eksternal tidak tunduk pada kehendak Anda dan berkomitmen penuh pada hal-hal internal yang mutlak tunduk pada kehendak Anda. Mengapa kita bereaksi dengan ketidaktenangan? Orang bijak mengajarkan, bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita tentang peristiwa itu. Jika Anda menderita karena suatu hal dari luar, bukan hal itu yang mengganggu Anda, melainkan penilaian Anda sendiri tentang hal itu. Untuk tetap tenang, kita harus mengintervensi jalur ini. Ketika emosi negatif muncul, orang bijak mengajarkan kita untuk menunda reaksi. Ganti penilaian, ini bencana, menjadi ini adalah kesulitan, kesempatan untuk melatih ketangguhan yang sepenuhnya dapat saya tangani. Ketika Anda terjebak macet, jangan nilai itu sebagai hari yang menyebalkan. Nilai itu sebagai waktu ekstra untuk mendengarkan refleksi diri yang tidak dapat saya ubah. Ketenangan Anda hilang karena Anda memperlakukan setiap emosi negatif seperti monster yang harus dibunuh. Orang bijak mengajarkan, emosi itu hanyalah sinyal. Anda tidak perlu membunuh sinyal itu. Anda hanya perlu mengevaluasi apakah sinyal itu akurat. Sinyal panik seringkali salah. Ketenangan didapatkan dengan pengawasan diri yang ketat. Jangan biarkan penilaian pertama Anda yang biasanya didorong oleh emosi menjadi perintah. Tanyakan, apakah ini benar? Apakah ini membantu saya? Praktik terakhir ini melengkapi benteng ketenangan kita. Mereka mengajarkan kita untuk bersiap menghadapi yang terburuk dan mencintai apa yang terjadi. Ketenangan hilang karena kita tidak siap menghadapi kehilangan. Kita harus melatih pikiran kita untuk mengantisipasi kerentanan kita. Luangkan waktu untuk secara mental memvisualisasikan skenario terburuk yang realistis, kehilangan uang, kritik, sakit. Bukan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk melucuti kekuatan kejutan dari peristiwa itu. Ketika kesulitan yang Anda takuti terjadi, Anda sudah pernah mengalaminya dalam pikiran Anda. Pikiran Anda tidak panik. Ia berkata, "Baiklah, kita sudah membahas ini. Mari kita terapkan rencana yang berani dan logis." Ini adalah tingkat ketenangan tertinggi. Menerima dan bahkan mencintai segala sesuatu yang terjadi, termasuk ketidaknyamanan, karena Anda memandangnya sebagai bahan baku sempurna untuk karakter Anda. Anda tidak hanya bertahan dari krisis eksternal, Anda menggunakannya untuk melatih kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri internal. Orang bijak berkata, apa yang menghalangi tindakan menjadi tindakan. Apapun yang menghalangi Anda, jadikan itu sebagai arah baru. Ketenangan di semua kondisi adalah kedamaian yang lahir dari kesiapan total. Bersiaplah untuk yang terburuk dan cintai yang terjadi. Kita telah melihat bahwa tetap tenang di semua kondisi bukanlah keajaiban, tetapi sebuah arsitektur batin yang dibangun di atas prinsip stoik. Pilar kendali, kenali batasan domain Anda. Pilar penilaian, periksa asumsi Anda, ganti kepanikan dengan kebijaksanaan. Pilar kesiapan, bersiaplah dan terimalah. Ketenangan sejati bukan berarti Anda tidak akan pernah merasakan emosi. Itu berarti Anda tidak akan pernah lagi membiarkan emosi itu menguasai keputusan Anda. Ketenangan adalah kualitas pikiran Anda yang mutlak berada di bawah kendali Anda.
lihatlah kembali danau di depan kita. Angin mungkin mulai berhembus, menciptakan riak di permukaan. Tetapi, riak itu tidak menembus ke kedalaman danau. Ketenangan Anda ada di kedalaman itu. Mulai hari ini, setiap kali kondisi luar bergolak, tarik napas dalam-dalam. Ingatlah dikotomi kendali. Pilih respons Anda. Di sanalah, dalam keputusan penuh kesadaran itu, Anda akan menemukan bahwa Anda sudah tenang. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati. Terima kasih sudah bertumbuh bersama. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mengajak Anda untuk like video ini, share ke teman-teman, subscribe agar kita terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap sadar, tetap penuh penerimaan. Semoga hidup kita semakin ringan, senantiasa penuh dengan kebahagiaan, dan batin kita semakin damai. Meditasi selesai.